Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Sya'ban. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemesraan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam banyaklah dijelaskan. Dari sekian penjelasan ada hal yang paling mesra dan menarik. Kemesraan itu terjadilah di bulan Sya'ban. Sehingga karena kemesraan itu terjadi di bulan Sya'ban, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kanat lailatun nisfi min Sya'bana lailati." Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kemesraanku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, cerita ini dikutip, dikumpulkan, dijelaskan dalam kitab Maza Sya'ban ini. Memang cerita-cerita tentang kemesraan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sangatlah banyak. Di antaranya diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan dirinya, kemesraan dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Sewaktu saya haid, sewaktu saya tidak solat, cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah menyisir rambut Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di Sahih Muslim dijelaskan bahawa yada'u ra'sahu, Nabi merebahkan kepalanya fi hijri, di paha Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pahanya Siti Aisyah lah yang dijadikan bantal oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqra'u, pada waktu itu Nabi membaca Al-Quran, wa ana haidun, sementara saya dalam keadaan haid, kata Siti Aisyah. Cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jadikan bantalnya adalah paha Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan yang terakhir masuk ke mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah air liur Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana di akhir hayat Nabi masuklah Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa siwak. Tatkala Nabi dalam keadaan sakaratul maut, beliau berisyarat menggunakan telunjuknya. Telunjuk Nabi berisyarat kepada siwak yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya Siti Aisyah mengambil siwak yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas. Lalu Siti Aisyah mengunyah dari siwak Abdullah bin Abbas sampai lembut. Tatkala itu barulah siwak itu digosokkan di gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan kemesraan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat beliau. Dari itulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kanat lailatun nisfi min Sya'bana lailati. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang paling mesra yang pernah terjadi pada diri Siti Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebanggaan bagi Siti Aisyah
radhiyallahu taala anha atas dirinya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang dan lebar. Singkat cerita, di malam nisfu Sya'ban itu tiba-tiba Siti Aisyah terbangun. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a anhu saubaihi. Masuklah di malam nisfu Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena pada malam itu giliran Siti Aisyah, akan tetapi terbangunlah Siti Aisyah di tengah malam. Dia raba kiri, dia raba kanan, kok Nabi tidak ada. Fa akhazatni ghairatun syadidatun. Benar-benar saya cemburu, benar-benar ada curiga dalam hatiku, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dia cemburukan? Zanantu annahu ya'ti ba'dha suhaibati. Prasangka yang didasari, dilandasi oleh rasa cinta. Prasangka Siti Aisyah adalah jangan-jangan Nabi ini pergi ke Suhaibati, kepada istrinya yang lain. Fa kharajtu atba'uhu, lalu saya keluar mencari kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah karena cintanya kepada Nabi tidak takut gelap gulita. Tidak ada yang dia khawatirkan, yang ada di hatinya hanyalah kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fakharajtu atba'uhu, saya keluar untuk mencari keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa adraktuhu bil baqi'il gharqadi. Lalu tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari rumahnya mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi di tengah malam, di keheningan malam, dijumpai oleh Siti Aisyah berada di pekuburan Baqi'ul Gharqad yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Apa yang dilakukan oleh Nabi di pekuburan Baqi'ul Gharqad di keheningan malam? Yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati wasyuhada. Yang Nabi lakukan adalah berdoa, terus memintakan ampunan kepada semua orang yang mukmin, baik laki-laki maupun para perempuan. Demikian juga para syuhada, semua dimohonkan ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pansarabtu, akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi yang sedang berdoa di pekuburan Baqi di keheningan malam. Beliau pulang kembali. Pada khaltu hujrati wali nafasun alin. Tatkala Siti Aisyah masuk ke rumahnya, beliau napasnya tersendat-sendat karena capeknya di perjalanan, karena ada rasa takut, ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Walahiqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pulang mencari Siti Aisyah dan masuk ke ruang bilik Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, seraya Nabi bertanya kepada istrinya tercinta Siti Aisyah, "Ma hazan nafasu ya Aisyatu?" Ada apa ini Siti Aisyah? Kok napasmu tersendat-sendat kayak orang yang capek? Kenapa napasmu kayak orang yang baru berlarian? Apa jawab Siti Aisyah? Fakultu bi abi wa ummi ataitani fawada'tu anka sawabaika summa lam tastatimma wa ana qumtu falabistahuma fa akhazatni giratun syadidatun zanantu annaka ta'ti ba'dha suhaibati hatta ra'aituka bil baqi'i tasna'u ma tasna'u. Tatkala Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Nabi, apa gerangan yang terjadi pada dirimu Siti Aisyah? Kok napasmu seperti ini tersendat-sendat? Akhirnya Siti Aisyah menceritakan peristiwa apa yang dia lakukan tadinya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Atani Jibrilu alaihi salam." Oh Siti Aisyah,
Tadi yang datang adalah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bercerita kepadaku, hazihi lailatun nisfi min Sya'ban. Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqaun minan nari bi'adadi syu'uri ghanami qalbin. Kata Jibril, cerita Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Allah akan membebaskan dari api neraka dari hamba-hambanya yang beriman sangatlah banyak. Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, tidak terhitung banyak orang yang dimerdekakan dari siksa api neraka oleh Allah. La yanzurullahu fiha illa musyrik, kecuali orang yang musyrik tidak dijadikan, golongkan oleh Allah menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Wala ila musyahinin, demikian juga orang yang masih bertengkar, orang yang masih tidak tegur sapa. Wala ila qati'i rahimin, demikian juga orang yang putus tali silaturahim. Wala ila musbilin, demikian juga tidak termasuk orang yang dibebaskan dari siksa api neraka di malam nisfu Sya'ban. Orang yang musbil, orang yang menggunakan pakaian melewati mata kakinya dalam keadaan sombong. Wala ila aqin liwalidayhi, demikian juga kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala ila mudmini khamrin, demikian juga kepada orang yang belum bertaubat dari narkoba. Qalat summa wada'a anhu sawabaihi faqala li ya Aisyatu. Inilah kemesraan yang kami maksudkan tadi. Kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya setelah diceritakan kejadian tadi, ya Aisyatu, hai Aisyah, ta'zanina li fi qiyami hadhihi al-lailati. Aisyah, apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk saya beribadah semalam full di malam ini? Apa jawab Siti Aisyah? Qalat na'am bi abi wa ummi. Saya izinkan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama fasajada tawilan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tahajud di malam itu setelah diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Beliau ingin salat, beliau ingin beribadah, beliau ingin bertahajud, tapi beliau tidak lakukan tanpa seizin daripada istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu tatkala Nabi diizinkan, lalu Nabi salat panjang dan lebar hatta zanantu annahu qad qubida, sehingga ada kekhawatiran dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha karena lamanya Nabi sujud. Siti Aisyah khawatir jangan-jangan Nabi ini pingsan. Faqumtu altamisuhu wa wada'tu yadayya ala batini qadamaihi fataharraka fafarihtu, sehingga Siti Aisyah sempat menyentuh kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kaki Nabi bergerak. Dengan sebab Siti Aisyah merasakan pergerakan daripada kaki Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha merasa gembira, merasa senang. Wa sami'tuhu yaqulu fi sujudihi, dan Siti Aisyah mendengar doa yang dibacakan oleh Nabi dalam sujudnya yang panjang dan lebar. A'udzu bi'afwika min iqabik, ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan ampunanmu dari azabmu ya Allah. Wa a'udzu biridhaka min sakhatika, demikian juga saya berlindung ya Allah dari ridhamu, dari segala macam kemurkaanmu ya Allah. La uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsika. Inilah di antara doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban. Inilah yang membuktikan bagaimana kemesraan, bagaimana etika, cara tata krama Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya yang tercinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang sudah berkeluarga semakin mesra, semakin saling mencintai, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.